Siapa itu? Bisakah kamu kurang berisik? Kamu di siang bolong. Kamu di sini untuk menakuti orang. Apa yang kamu lakukan? Kamu tahu ini siang bolong. Siapa yang menakutimu? Ada lift yang tidak kamu naiki. Apa yang kamu lakukan berdiri di sana? Apa kamu mengikutiku? Aku mengikutimu. Apa yang aku lakukan? Kamu yang bilang apa yang aku lakukan. Kamu hanya ingin bersenang-senang. Kamu membuatku terkilir kakimu senang sekarang. Kamu sendiri yang terkilir kakimu. Apa hubungannya dengan aku? Jangan salahkan aku. Kalau kamu tidak di sana untuk menakutiku, apakah aku akan terkilir kakiku? Betapa anehnya kamu. Kamu masih tertawa. Oke, kamu sangat merepotkan. Ayo pergi, aku akan membantumu. Aku akan pergi sendiri. Berhenti pamer, kamu bisa berhenti pamer. Ayo biarkan aku membantumu. Hari ini jam 1. Lian akan datang. Jadi siapkan dokumenmu. Lalu kirim ke kantor. Oke. Manajer Zhang. Apa yang terjadi denganmu, Dr. Yu? Pergelangan kakinya terkilir. Jaga baik-baik dia. Bawa dia ke ruang perawatan sebentar lagi. Baiklah. Berikan saja padaku, ayo pergi. Santai saja. Tahan dulu. Kamu memakai sepatu setinggi itu dan berlari begitu cepat. Lin Zefeng dan aku, bukankah kita tidak cocok? Setiap kali aku bertemu dengannya, aku selalu sial. Orang bilang, kalau kamu suami istri di kehidupan sebelumnya, di kehidupan ini kalian akan menjadi musuh. Di kehidupan sebelumnya kalian berdua pasti punya cerita. Di kehidupan ini harus berlanjut. Berhenti bicara omong kosong lalu. Kenapa kalian berdua selalu bertemu? Dosa apa yang telah kulakukan untuk menikah dengannya? Jika aku akan menikah dengannya, apakah aku mau hidup atau tidak? Menakutkan untuk memikirkannya. Oke, jika kakimu terkilir, kamu istirahat saja di sini dan berhenti berlarian. Lalu aku akan kembali bekerja. Telepon aku jika ada sesuatu. Oke. Belum datang juga. Terakhir kali aku menunggu bus ini sangat lambat. Mau kemana? Tidak kemana-mana, hanya menunggu bus. Jangan menunggu, aku akan mengantarmu. Mobilmu terlalu mahal. Aku tidak bisa naik. Jangan menunggu, busmu tidak akan datang. Biarkan aku mengantarmu. Tidak, terima kasih. Bisakah kamu mengantarku? Kemana? Tongzhou. Terlalu jauh, aku tidak mau ke sana. Aku akan memberimu 50, biasanya 30. Hari ini aku buru-buru. Antar saja aku. Aku tidak bisa menukarmu dengan yang besar seperti ini. Aku tidak mengambil bisnis besar seperti ini, hanya menunggu untuk menjemputmu. Bagus sekali. Ayo. Siapa yang menghentikanmu untuk mencari uang? Kamu bisa menunggu sedikit lebih lama. Tunggu 3 lagi untuk pergi ke Tongzhou dan dapatkan 200. Kamu sangat keras kepala. Kakimu sakit seperti ini. Masih berjalan. Oke, aku akan menerima kebaikanmu jika tidak aku menjadi orang jahat. Ayo pergi. Jangan bergerak, jangan bergerak.
Apa yang kamu lakukan? Aku akan menyemprotkan obat untukmu. Apalagi yang bisa aku lakukan? Berhenti berlarian. Aku akan kembali besok untuk memberimu obat. Tunggu sebentar. Kamu tiba-tiba memperlakukan aku dengan sangat baik. Kenapa aku tidak bisa memahaminya? Aku menemukanmu, Nak. Telah terbiasa menderita. Tidak ada yang memperlakukanmu lebih baik, kan? Ini bukan kamu. Kamu. Apakah kamu punya rencana padaku? Lupakan saja. Sekarang semuanya sudah dikatakan dan dilakukan. Aku tidak ingin menyembunyikannya lagi. Yu Husin, aku mencintaimu. Sungguh di pernikahan. Dari pertemuan pertama, aku jatuh cinta padamu. Bisakah kamu berhenti bermain-main denganku? Aku pikir kamu sedang bermain trik padaku. Kamu terbiasa menggodakan. Tidak ada pengejar seperti itu. Mencari kesalahan begitu muncul dan menggangguku. Tidak ada yang seperti kamu yang mengejar orang seperti ini. Oke, kamu. Oke. Aku tidak memintamu untuk menjawabku begitu cepat. Pulang dan pikirkan selama beberapa hari. Serius. Ya? Lin Zefeng mengungkapkan cintanya padamu. Bagaimana? Dia bilang dia menyukaiku begitu kita bertemu. Lalu ingin bersamaku. Lalu apa? Lalu bilang padaku untuk punya waktu. Lalu apa? Tidak ada. Itu saja. Kamu benar-benar. Kamu akhirnya punya kesempatan untuk memiliki seseorang yang mengungkapkan cinta padamu. Kamu bahkan tidak bertanya. Setidaknya kamu harus bertanya. Kenapa dia menyukaimu? Pada saat itu, aku terkejut. Aku bodoh, apa yang aku tanyakan? Kamu selalu bertingkah seperti bos. Tapi saat momen kritis kamu jadi nggak ada artinya. Lalu saat dia menunjukkan cintanya padamu, bagaimana sikapmu? Apa kamu serius banget? Atau dengan wajah tersenyum? Sebenarnya awalnya saat dia bilang ke aku juga mikir apa dia bercanda sama aku. Tapi dia bilang dia serius. Aku harus gimana? Apa? Dia udah menunjukkan cintanya ke aku. Aku kerja besok. Lalu kita ketemu. Dengan suasana hati apa? Atau ekspresi seperti apa? Bikin malu aja. Kenapa? Dia yang menunjukkan cinta padamu. Bukan kamu yang menunjukkan cinta padanya. Kenapa kamu punya banyak banget pikiran? Apa kamu pikir dia benar-benar mainin aku? Dia bakal mainin aku. Aku serius. Apa aku terlalu bodoh? Kamu takut apa? Kalau dia mau mainin kamu, kamu juga bisa mainin dia. Dia bercanda sama kamu, kamu juga bisa bercanda sama dia. Lagian dia yang mengaku duluan. Dia lebih bodoh dari kamu. Di hatimu sekarang, ada rusa yang loncat-loncat nggak? Rusa mana? Rusa apa? Aku nggak ngerti. Apa dia suka sama kamu? Aku belum yakin. Tapi satu hal yang aku yakin. Kamu pasti suka sama dia. Benarkah? Gak cuma mukanya tapi juga tubuhnya. Pergi sana. Sudahlah, jangan mikir terlalu banyak. Ini untuk kamu. Kartu game untuk klub senior. Kelas VIP. Dari mana asalnya? Bos klub ini ingin menjemputku dan dia mengirimku. Dia ingin menjemputmu, bukan aku. Kenapa kamu memberikannya padaku? Tidak masalah. Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan sekarang. Kamu tidak perlu memikirkan apapun sekarang. Santai dan temukan sesuatu untuk dirimu sendiri. Santai saja. Masalahmu adalah terlalu banyak berpikir. Mengerti? Santai saja. Mengerti, terima kasih, terima kasih. Bawa dia ke sini. Dokter Yu, bisakah kamu datang ke sini? Aku merasa mual. Benarkah?
Apa yang terjadi? Aku hanya merasa. Duduklah. Silakan duduk, terima kasih. Aku tidak nafsu makan. Tidak ingin makan apapun. Tapi aku merasa sangat lapar. Oke, aku akan memberimu obat. Makan bubur dan istirahat, terima kasih. Pergi ke sana, terima kasih. Makan cepat. Apa yang kamu inginkan? Maaf, aku tidak bermaksud. Halo. Oke. Aku tidak bermaksud tadi. Aku tahu. Apakah kamu pernah mendengar tentang beberapa gosip tentang kita di perusahaan? Perusahaan sebesar CES biasanya penuh dengan gosip. Dan kamu adalah orang pertama yang memiliki hubungan dengan kami berdua pada saat yang sama. Jadi wajar saja jika didiskriminasi oleh kolegamu. Jangan terlalu serius. Aku mengerti. Apakah kamu tidak nyaman? Aku baik-baik saja, sakitnya terus-menerus. Itulah mengapa kita harus memperhatikannya. Apakah kamu ingin aku melihatnya? Pastinya ada masalah dengan tulang leher. Aku mengalami kecelakaan mobil saat aku masih belajar. Dan tulang lehernya terluka. Jadi kalau saya capek, leher saya sakit. Ngomong-ngomong, saya dengar kamu itu ahli pijat tradisional Tiongkok. Lumayanlah. Kalau kamu merasa tidak nyaman, kamu bisa datang ke klinik untuk dipijat. Bagus untuk kesehatanmu. Dan saya juga ada kegiatan. Agar orang tidak bilang saya tidak bekerja. Nanti saya akan sering merepotkanmu. Saya tidak bekerja seperti kakak saya. Dia terlalu bersemangat. Saya tidak bisa hari ini. Ada rapat lagi siang nanti. Kita ketemu lagi lain kali. Datang saja kalau ada waktu. Ini tugas saya di sini. Kembali bekerja. Ada 6 perusahaan yang akan ikut tur Chanel Asia kali ini. Profil mereka ada di sini. Di antaranya yang paling kuat bersaing dengan kita adalah Cheng Yuan dan Taime. Chanel sangat populer. Mereka sudah lama mengincar kita CES. Telah melampaui mereka selama beberapa tahun ini. Kalau mereka ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk balas dendam, itu bisa dimaklumi. Berdasarkan yang saya tahu tentang mereka, kalau mereka ingin mengalahkan kita, pasti banyak trik yang akan mereka gunakan. Jangan khawatir, saya sudah mengirim orang untuk mengawasi Cheng Yuan dan Taimoy. Harus memberitahu para direktur perencanaan dan hubungan masyarakat untuk merahasiakan. Sebelum rencana ini keluar, jangan beritahu siapa-siapa. Oke. Atur rapat. Oke. Kamu sedang apa? Sakit? Ada apa? Xiao Xin. Kamu dokter di CES. Kenapa kamu belajar pijat? Mereka menawarkan saya gaji yang sangat tinggi. Saya harus melakukan sesuatu. Suatu hari Lin Zesiu bilang lehernya sakit. Saya membual bisa pijat. Saya harus berlatih. Apakah kamu perlu mencari 2 master untuk mengajarimu? Kenapa kamu? Siapa ini? Sayang, apelnya sudah dikupas. Ini untukmu. Xiao Xin ya. Pasangan saya selalu membicarakanmu. Nama saya Chen Bei, panggil saja Bei. Kalian berdua ngobrol di sini, saya akan masak untuk kalian. Sayang, apa-apaan ini? Dari mana dia datang? Saya tidak sengaja menjemputnya. Dia sangat perhatian. Dia sangat imut. Saya menganggapnya seperti hewan peliharaan kecil. Pijatannya. Bukankah ada orang di tempat pijat di bawah sana yang mengajarkan ini? Kamu bisa ke sana, keluar uang dan belajar selama 2 bulan. Kamu cukup pintar untuk mempelajari ini.
Tidak semudah itu. Saya bicara dengan mereka dan mereka akan mengajari saya. Kamu bercanda. Kalau kamu tidak memperhatikan ini, bagaimana kamu bisa menikah dengan keluarga kaya? Pergi ke tempat pijat itu. Jangan biarkan dia memijatmu. Kamu biarkan dia mengajarimu cara memijat. Biar saya bantu. Bei datang duduk. Manekin siap pakai. Ketika kamu pergi belajar, master akan mengajarimu titik akupuntur mana yang harus ditekan. Dan kamu gunakan dia untuk mencoba. Apa maksudmu? Apakah kamu tidak mau? Tidak, saya bersedia melakukan apapun untukmu kapan saja. Bro, berapa banyak kamu meminjamkannya? Kenapa kamu begitu patuh? Hubungan kita tidak bisa diukur dengan uang. Hidup saya adalah miliknya. Dia bergantung padamu. Ya tentu saja. Dia tidak punya pilihan. Ini akan menjadi kenangan yang hidup. Yang kuberikan padanya selama hidupnya yang pucat. Kau memerintahkanku setiap hari, dan aku selalu siap untukmu. Kau seperti pelangi dalam hidupku. Ada yang single di sini. Kau ngobrol di sini. Aku akan terus memasak untukmu. Aku menginap di tempat Yuan Ai tadi malam. Kurasa kau harus jatuh cinta padanya. Bagaimanapun aku dengar Yuan E sedang bercerai dengan Xiaoye. Xiaoye itu bajingan. Aku tahu pria itu. Pernah berhubungan dengan banyak wanita. Kuharap dia akan bahagia. Tapi aku tidak bisa kembali. Ingatkah kau aku putus dengannya, dan meminta minum padamu? Aku menangis seperti banci. Jangan sebut itu. Kau minum begitu banyak sampai muntah. Dan kau merusak Armaniku. Pada saat itu kurasakan seluruh dunia hampir runtuh. Kupikir, tidak mungkin aku mencintai seseorang lagi. Cinta ketidakkemungkinan apalah, terlalu umum. Kau tidak single selama bertahun-tahun. Benar. Itu suka itu bukan cinta. Tapi sekarang aku memutuskan untuk melupakan masa lalu dan memulai kembali. Pasti itu gadis yang pergi ke pantai bersamamu. Untuk liburan. Waktu adalah obat. Kupikir itu seperti minum. Orang yang minum adalah untuk kesenangan. Orang yang mabuk menganggap kesakitan sebagai kesenangan, kan? Perselang. Untuk kita yang pernah bercinta seperti orang gila. Mari kita minum gelas ini. Untuk kehidupan sulit yang pernah kita jalani. Ami, apakah pengiriman saya sudah sampai? Belum. Dokter Yu, apa yang kamu beli? Sesuatu yang kecil. Saya akan keluar nanti jika pengiriman saya sampai. Bisakah kamu mengirimkannya ke kantor Wakil Presiden Lin? Oke, mengerti. Terima kasih, sampai jumpa. Apa yang akan kamu lakukan? Tuan Lin. Wah, tamu langka. Yah, saya di sini untuk membawakanmu kopi. Sikapmu berubah banyak. Saya tidak terbiasa dengan perubahan ini. Apakah kamu ada yang ingin ditanyakan? Kemarin di restoran, saya mengotori bajumu. Saya datang ke sini untuk meminta maaf. Bajumu.
Bagaimana kalau saya mencucikannya untuk saya sangat menyesal. Tidak apa-apa. Saya memaafkanmu dengan jiwa besar. Karena kamu tidak bermaksud. Saya akan melupakannya. Terima kasih. Saya bisa membayar biaya dry cleaning. Jika kamu benar-benar merasa menyesal. Bagaimana kalau kamu mengajak saya makan malam? Makan malam. Oke. Oke, tentu saja. Jangan membuat makan malamnya terlalu mahal, kalau tidak saya tidak akan mampu membayarnya. Tidak apa-apa, simpan saja makan malamnya kali ini. Ketika saya memutuskan di mana akan makan, saya akan memberitahumu. Bagaimanapun ingat kamu berhutang makan malam padaku. Tunggu sebentar, alat pijat ini milikku. Ini milikmu. Bagaimana kamu bisa membuka paket saya? Benda bodoh ini. Akhirnya saya tahu dari mana asalnya. Tidakkah kamu melihat tulisan di atasnya? Yu Husin. Ini seperti membuka amplop orang lain. Kamu tidak bermoral. Apa? Kamu taruh ini langsung di mejaku. Tentu saja aku kira ini milikku. Selain itu, aku tidak pernah lihat nama di situ. Oke. Kembalikan padaku, aku kasih ke teman. Kembalikan padaku. Teman? Ini untukku. Ah, aku tidak akan pernah kasih ke kamu. Kamu kasih ke siapa? Aku. Kamu tebak saja. Untuk teman. Halo sayang, lagi apa? Maksudmu lagi ngapain? Nggak ngapa-ngapain. Aku cuma kangen sama kamu. Kamu kangen sama aku. Nggak kangen? Jangan sok keras. Kamu malam ini ada acara. Aku beli kupon makanan online. Makan bareng malam ini yuk. Sebetapa sibuknya kamu harus makan. Atau besok malam. Lusa. Kamu nggak makan sama aku? Ya udah, aku makan sama orang lain. Sialan, menggoda cewek lain di rapat. Bikin kesal. Wakil Presiden Lin. Ada kesibukan. Terima kasih untuk masagenya, bagus sekali. Nggak apa-apa. Pijat kalau kamu merasa tidak nyaman. Ini bisa meredakan sakit dan cara pakainya juga mudah. Perjanjian kita sebelumnya masih berlakukan. Tentu saja kamu bisa datang kapan saja. Aku selalu ingin datang. Tapi akhir-akhir ini, aku terlalu sibuk dan gak ada waktu. Kamu terlihat sangat buruk. Kalau tidak, biar aku pijat kamu. Oke. Apa aku pasien pertamamu? Di perusahaan. Ini hanya bagian terapi fisik, jadi kamu belum jadi pasien. Berbaring.
Yu Husin si iblis itu lagi-lagi merayu Siu-Siu untuk pijat. Wanita ini melakukan pijat erotis. Kurasa tidak butuh 2 hari untuk Lin Zesiu terjerat. Jangan meremehkannya, dia licik. Otot bahumu sangat kaku. Jangan duduk diam terlalu lama. Kamu harus berolahraga. Tapi karena kamu terluka, jadi olahraga berat tidak diperbolehkan. Kalau ada waktu kamu bisa mendaki gunung atau semacamnya. Aku tidak punya pacar untuk menemaniku. Membosankan mendaki gunung sendirian. Kamu bisa minta saudaramu menemanimu. Apakah dia punya pacar? Kenapa kamu begitu peduli dengan saudaraku? Jadi kamu ingin dia punya pacar? Atau tidak? Kurasa dia punya sifat yang buruk. Mungkin dia tidak bisa dapat pacar. Maksudku pacar resmi. Pasti tidak. Kalau kamu membicarakan keburukan orang, bisakah kamu menutup pintu dulu? Aku mengatakan yang sebenarnya. Bagaimana rasanya? Nyaman? Sangat nyaman. Teknik Dr. Yu sangat bagus. Kreza, sangat bijak untuk mendirikan klinik ini. Kamu bilang lehermu juga sakit? Biarkan Dr. Yu memijatmu. Berani kamu biarkan aku memijatmu? Kenapa tidak? Asal kamu tidak memanfaatkan pijatan untuk balas dendam. Tekanan Dr. Yu bagus. Tidak berat sama sekali kan? Tidak apa kalau kamu takut sakit. Aku juga tidak ingin memijat. Kenapa tidak? Aku yang membayar gajimu. Baik, berbaringlah. Oke. Bagaimana rasanya? Sakit tidak? Di tempat tidur ini, aku baru saja mengiriminya pesan dan membuatnya berteriak. Adegan yang sangat tragis. Keren banget. Kamu terlalu pendendam. Halo? Kenapa tadi kamu tidak menjawab teleponku? Ada rapat ya? Makan malam yuk malam ini. Tidak hari ini. Ada banyak hal yang harus dikerjakan di perusahaan hari ini. Makan sendiri aja. Kalau gitu pulang cepat ya. Oke, aku tutup teleponnya dulu. Ada apa kamu terlihat tidak senang? Kalau kamu sedang tidak mood, cerita aja sama kita. Atau kamu bisa minta cuti dan pergi jalan-jalan. Kamu pasti akan merasa lebih baik. Aku sedang memikirkan sebuah pertanyaan belakangan ini. Menurutmu kenapa orang harus menikah? Dulu aku berpikir, aku akan menemukan rumah cinta setelah menikah. Pernikahan adalah akhir dari kisah cinta. Tapi sekarang aku tidak berpikir begitu. Jangan khawatir. Kami ada di sampingmu. Kami adalah dukungan kuatmu. Kamu mau makan siang apa? Ayo kita makan di luar, aku yang traktir. Bisa nggak makan siang ini ditunda? Kenapa? Aku sedang belajar yoga dari orang lain belakangan ini untuk mengikuti tren. Aku harus pergi ke kelas siang ini. Tarik napas. Hembuskan napas.
Kamu sedang apa? Ayo makan siang bareng. Nggak, aku sedang diet. Kalau gitu kamu harus makan, biar ada tenaga untuk diet. Aku sedang melakukan yoga. Kamu hampir membuatku lumpuh pagi ini. Kamu harus menghibur hati mudaku. Aku tidak punya waktu, aku sibuk. Seperti yang kukatakan padamu, aku sedang melakukan yoga. Kapan kelasnya selesai? Dalam 1 jam. Oke, kirimi aku alamat gymmu. Aku akan menjemputmu. Oke, bye. Angkat kakimu perlahan. Yu Husin. Kasih aku nomor teleponmu. Kita bisa kesini bersama. Untuk yoga lain kali. Xiao Xin. Kebetulan sekali. Kalian berdua. Permisi, ada waktu sebentar? Kamu sedang apa? Ini pacarku. Tidak ada yang tidak bisa kamu katakan di depannya. Kamu sepertinya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Ayo pergi. Selamat tinggal. Aku tidak tahu hubungan antara kamu dan wanita itu. Tidakkah kamu pikir ini buruk untuk menggunakan aku seperti ini? Kamu jelas menyukainya. Kamu melakukannya untuk menjengkelkannya. Tidakkah kamu pikir kamu kekanak-kanakan? Ini tidak ada hubungannya denganmu. Ya, ini tidak ada hubungannya denganmu. Tapi apa yang kamu lakukan sangat buruk. Apa pendapatmu tentangku? Aku ini apa bagimu? Urus urusanmu sendiri. Berhenti. Berhenti. Hari itu kamu mengecewakanku. Aku berada di depan pintu rumah hitam dan melihat kalian berdua bersama. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada kalian berdua. Kalian saling mencintai. Mengapa kamu harus begitu kejam? Diam. Kamu pikir kamu mengenalku dengan baik? Tahukah kamu seberapa besar dia menyakitiku? Bahkan jika kamu sangat terluka, kamu sinis. Kamu menghabiskan banyak bermain-main dengan wanita dan kamu membalas dendam pada masyarakat. Mengapa kamu menggunakan aku? Turun. Kamu brengsek. Enyahlah. Halo. Apa yang kamu lakukan? Tidak ada, hanya berdiri di pinggir jalan dan melihat pria tampan. Apa yang kamu lakukan berkeliaran di siang hari? Ayo makan siang bersamaku. Apakah kamu pikir Lin Zefeng itu gila?
Kamu pikir kamu tidak gila? Apa yang salah denganku? Kamu tahu bahwa Lin Zefeng itu gila. Mengapa kamu mencintainya? Bukankah kamu juga gila? Apa aku tidak mencintainya? Ayolah. Kamu adalah seorang gadis dengan wajah yang merindukan cinta. Semua orang bisa melihatnya. Kamu tidak terlihat seperti seorang wanita sama sekali. Jika aku Lin Zefeng, aku juga tidak akan memilihmu. Apa yang salah denganku? Ini hanya pura-pura. Sungguh sia-sia. Sayang, lebih baik kamu berpura-pura. Kamu tidak muda lagi, kamu harus memiliki pikiran yang jernih. Jika memang ada sebuah kisah cinta yang besar antara Lin Zefeng dan Yuan Ai, kamu lebih baik mundur. Kamu menyuruhku untuk memperjuangkan ini. Dan bertahan. Mengapa kamu mengatakan kata-kata yang menstimulasi ini padaku sekarang? Tidak bisakah kamu memberiku semangat? Ya, aku mengatakannya. Aku tidak ingin membuatmu patah semangat. Ada perbedaan yang besar antara dirimu dan Lin Zefeng serta Yuan Ai. Kamu terus bermain seperti ini, lambat laun kamu akan kalah. Apakah hekiku sangat rendah? Bagaimanapun juga tidak tinggi. Lalu mengapa kamu tidak mengajariku? Feng, ini lauk favoritmu. Makan tepat waktu dan jaga kesehatanmu. Hujan deras sekali. Ayo pergi. Xiao Xin. Kenapa kamu di sini? Sayangku, menyuruhku datang ke sini untuk menjemputmu agar kamu terlihat populer di depan gebetanmu. Bagaimana penampilanku? Apakah pakaianku cukup hippie? Kamu harus menjemputku dengan gaya seperti itu. Kamu tidak bisa membiarkan kolegaku melihat ini. Orang-orang akan menyebarkan rumor. Ini hasil yang kita inginkan, mengerti? Sayangku bilang, selama seorang wanita populer di kalangan pria, bahkan jika dia seekor babi, orang-orang akan menganggapnya imut. Apakah aku terlihat tampan? Aku tidak tahan dengan penampilanmu. Yu Husin, mau aku antar? Tidakkah kamu lihat kami sedang ngobrol di sini? Pergi sana. Kamu ngapain? Orang-orang akan berpikir bergaul dengan preman. Inosensiku dalam hidup ini hancur karena kamu. Mayoritas orang di perusahaanmu adalah pekerja kantoran. Apa yang ditakutkan pekerja Pekerja kantoran? kantoran takut pada pemuda marah. Dengan aku di sini, tidak ada yang akan mengganggumu. Mengerti? Baiklah, jangan mempermalukan diri di sini. Pergi. Ayo pergi. Tokoh utamanya belum muncul. Aku di sini untuk Lin Zefeng. Setelah Lin Zefeng datang, kita pergi. Kamu ngapain? Apakah kamu gurita? Kamu bukan tipeku. Kita harus membuatnya terlihat nyata. Kamu buta? Mobil Lin Zefeng. Semua usahaku sia-sia.
Mama, aku pulang. Sudah makan malam? Aku akan menghangatkan makanan. Tidak perlu, aku tidak mau makan, aku tidak lapar. Ada apa? Kamu sakit? Tidak, aku terlalu lelah. Mama, kenapa kamu melihat foto lagi? Rindu ayah? Mungkin karena aku sudah tua. Aku mudah lupa dengan hal-hal yang baru saja terjadi. Tapi hal-hal di masa lalu terus berdenging di telingaku. Adegan demi adegan. Aku hampir tidak ingat seperti apa wajah ayah. Ibu selain ayah. Pernahkah ibu mencintai pria lain? Ayahmu adalah satu-satunya orang yang pernah kucintai dalam hidupku. Percaya atau tidak, di hatiku, ayahmu adalah orang yang sempurna. Aku percaya ini. Dulu ada banyak orang yang mengejarku. Tapi aku tidak suka dengan mereka. Kemudian aku mengenal ayahmu. Melalui perkenalan keluarga, awalnya aku tidak menyukainya. Tapi kemudian aku pikir dia sangat praktis dan baik. Sangat praktis dan baik. Kemudian melalui kontak. Meskipun dia tidak seperti kebanyakan orang. Dan berbicara dengan manis. Tapi aku bisa merasakan ketulusan. Dalam segala hal yang ayahmu lakukan untukku. Dia mengatakan sesuatu padaku saat itu. Yang masih aku ingat sampai sekarang. Apa? Dia bilang dia tidak tahu cara berbicara manis. Tapi dia bersedia untuk menggenggam tanganku dan menua bersamaku. Bukankah ini bicara manis? Betapa romantis. Tapi hidup bukan hanya tentang romansa. Aku pikir hal-hal yang ayahmu lakukan untukku adalah bentuk romansa. Apa ayahku pernah menyukai wanita lain? Sebelum ayahmu bertemu denganku, dia punya pacar. Mereka sangat mencintai satu sama lain. Kemudian karena orang tua wanita itu tidak setuju, mereka putus. Itu yang ayahku katakan padamu? Setelah aku menikah dan ketika aku membersihkan rumah, aku menemukan dia masih menyimpan surat-surat antara dia dan wanita itu. Aku sangat marah. Aku bertengkar dengannya setiap hari. Kupikir dia mengkhianatiku. Padahal setelah ayahmu menikahiku, dia tidak melakukan apa-apa yang mengecewakanku. Dia benar-benar baik padaku. Tapi tidak ada wanita yang bisa tahan ketika prianya masih menyukai wanita lain. Benar kan? Inilah hambatan terbesar antara ayahmu dan aku. Aku tidak bisa mengabaikan ini. Lalu, suatu hari saat dia pergi, aku membakar semua surat-surat itu yang dia simpan. Dia sangat marah saat kembali. Dia meledak. Hingga kematiannya, dia memberitahuku. Dia tidak marah karena surat-surat itu dibakar. Yang membuatnya sedih adalah ketidakpercayaku. Hal terpenting bagi dua orang yang bersama seharusnya saling percaya. Aku tidak melakukannya. Aku menyesal sekarang, mengapa aku tidak menghargai waktu bersama. Sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang, Xiaoxin. ibu. Aku merasa bersalah padanya. Sudah terlambat. Jangan sedih. Aku baik-baik saja. Tidak tahu malu. Apa kamu terlalu bebas sampai tidak ada kerjaan, tidak tahu harus ngapain? Sikapmu bagaimana sih? Seharusnya aku yang marah. Aku sudah bilang jangan ikut campur urusan orang lain.
Lalu kenapa kamu memanfaatkanku? Kenapa kamu menjadikanku tameng? Apa kamu minta izinku? Lalu kenapa kamu tidak membongkarku saat itu juga? Aku tidak ingin mempermalukanmu. Kalau kamu setuju dengan ini, jangan bahas lagi denganku. Jangan ganggu aku dengan ini. Siapa yang mengganggu siapa? Kalau kamu mau jatuh cinta saja. Kenapa kamu terus memprovokasiku? Apa kamu merasa sangat bangga sekarang? Kamu mau tunjukkan ke orang lain berapa banyak kisah cinta yang kamu punya? Lalu lihat semua wanita terpesona olehmu. Kamu pikir kamu hebat? Ada apa? Xiaoxin. Tidak ada. Tidak ada? Kamu ngapain di sini? Ibuku membawakan beberapa kenari dari kampung halaman. Aku mau kasih kamu sedikit. Terima kasih. Mr. Lin. Biaya cuci. Kamu tidak mau aku cuci. Sekarang aku sudah berubah pikiran. Kamu harus mencucinya karena kamu yang mengotorinya. Mr. Lin, tolong jangan buang sampah sembarangan. Ini bukan sampah, ini daftar cucian. Tetap saja sampah kalau sudah jatuh ke tanah. Baik, Lemari bersikap baik pada sama lain. Dan, Dr. Yu, kamu mengotori baju Mr. Lin. Kamu harus bertanggung jawab atas ini. 825 kamu gila ya? Baju macam apa yang kamu pakai? Mau menipu aku ya? Aku tidak akan membayar. Dengar. Kalau sekretariku tidak menerima pembayaran dalam 3 hari, kamu akan dipecat. Bahkan jika Zesiu mengatakan hal baik tentangmu. Tunggu. Simpan kembaliannya, itu hadiahku. Gila. Xiaoxin, mau makan malam bersama? Oke, mau makan apa? Aku yang traktir, ayo. Lupakan kamu saja yang pergi. Kamu tidak mau pergi? Baiklah, selamat tinggal. Selamat tinggal. Yu Husin. Permisi. Aku tahu ini agak kasar untuk datang kepadamu. Aku ingin berbicara denganmu tentang Lin Zefeng. Sudah lama kalian kenal? Lebih dari sebulan. Bisakah kamu ceritakan bagaimana kalian bertemu? Dia bosnya dan aku bekerja di CS. Apa kamu tahu hubungan antara aku dan dia? Secara umum. Sebenarnya semua orang di sekitarku bilang, akulah yang ingin menikah dengannya. Kamu menyesal sekarang? Benar? Mereka benar. Sekarang aku menyesal. Aku selalu seperti ini. Tidak konsisten. Aku tidak bisa memahami diriku sendiri. Maaf memberitahumu ini. Tidak masalah. Boleh aku bertanya? Apakah kalian berdua dalam hubungan? Tidak persis. Tapi dia bilang dia ingin bersamaku. Aku tahu mungkin kasar untuk mengatakan itu. Tapi aku sudah mengenal Feng selama bertahun-tahun. Aku tahu dia masih mencintaiku dan aku juga mencintainya. Aku tidak ingin kehilangan dia. Jadi aku tidak ingin kamu bersamanya. Aku tidak tahu mengapa kamu putus dengannya sejak awal. Tapi hubungan antara kalian berdua bukan hanya hal masa lalu? Bukan hal masa lalu. Sudah 3 tahun bukan hal masa lalu? Aku bilang, tidak ada akhir antara kami. Dia masih mencintaiku. Mungkin hanya pikiran pribadimu. Bukankah Lin Zefeng sudah menjelaskan dengan cukup jelas di tempat parkir hari itu? Dia mengatakan itu untuk membuatku marah. Kamu tidak mengenalnya. Sejak kami kecil, aku sudah mengenalnya lebih dari 20 tahun. Makanan kesukaannya dan warna favoritnya. Aku tahu semuanya. Kita punya kenangan indah. Kamu baru kenal dia.
Sebulan. Dia sakit perut. Tidak pernah sarapan. Dia terlihat dingin dan keras kepala. Tapi tidak bermaksud begitu. Kamu tidak tahu ini. Kenangan ya kenangan. Mereka tidak meyakinkan. Lin Zefeng punya kebebasan untuk memilih bersama siapa. Kita tidak bisa memutuskan untuknya. Jadi kamu tidak punya hak untuk datang dan bilang ini padaku. Lin Zefeng adalah pacarku. Sungguh? Lalu kenapa dia masih bilang ingin bersamaku? Oke, bisakah kamu ceritakan? Sudah sejauh mana hubungan kalian berdua? Pegangan tangan, ciuman, atau berhubungan intim? Oh. Malam kemarin dulu, kamu pasti yang nelpon. Tahu kenapa Lin Zefeng tidak angkat? Karena dia bersamaku. Dan malam itu, dia menginap di rumahku. Kenapa kamu cerita ini padaku? Maaf, aku ada urusan, aku pergi dulu. Dah. Kamu gila ya? Sebelum ngomong apa-apa, nggak mikir dulu? Ada apa dengan jujur? Gimana caranya jujur? Kamu kan bisa bikin bohongan ya kan? Kamu saingan sama Yuan Ai buat dapetin cowok. Harus pakai trik. Kenapa kamu terlalu jujur? Aku tadinya mau bikin bohongan. Kamu tahu, tapi waktu Yuan Ai menatapku langsung, waktu dia tanya aku sekelumit pertanyaan, aku jadi bingung. Bagaimana bisa kamu begitu bodoh? Seharusnya kamu memberitahunya saat itu. Ya, saya sedang berkencan dengan Lin Zefeng. Kami pergi ke pantai untuk bulan madu. Dan kami tidur bersama. Itu yang harus kamu katakan padanya. Siapa yang pernah tidur dengannya? Kamu tidak bisa begitu saja Itu yang mengatakannya. harus kamu katakan. Dan kamu sedang dalam perjalanan ke pulau. Meskipun kamu tidak melakukan hubungan seks. Itu hanya masalah waktu sebelum itu terjadi. Jika Lin Zefeng mendengar tentang ini, saya akan menjadi seperti apa? Ngomong-ngomong, kamu menyiapkan begitu banyak kondom untuk saya waktu itu. Sayang sekali. Berhenti. Kamu? Apakah kamu tahu bagaimana mengklaim kedaulatan? Sekarang Yuan Ai adalah konflik terbesar antara kamu dan Lin Zefeng. Terakhir kali kamu pergi ke Qingdao, saya masih ingin membicarakannya denganmu. Mengapa kamu begitu tidak berguna? Jika kalian berdua sudah melakukan hubungan maka kamu tidak akan berada dalam masalah ini. Ya. Kamu membunuhku. Tidak menjawab telepon lagi. Apakah ini rumah sakit hewan? Ya? Ya. Bagus, apakah Nona Yu Husin ada di sini? Dia pergi ke rapat. Mengapa kamu mencarinya? Kamu bisa memberitahuku. Dia tidak ada di sini. Apakah dia pemilik tempat ini? Ya, dia bosnya. Sangat bagus. Dia benar-benar bosnya. Siapa kamu? Halo, nama saya Pak Yong Chun, dan saya orang Korea. Saya pacar Nona Yu Husin. Saya pikir kamu terlihat familiar. Saya pernah melihat fotomu. Dulu. Saya pikir mereka yang bernama Injun. Kita semua benar-benar jelek, tapi kamu tampan. Aku teman baik Yu Husin. Namaku Shanshan. Halo. Tak disangka Shanshan juga bisa bicara bahasa Korea. Aku sering nonton drama Korea. Jadi, wajar kalau tahu beberapa kata bahasa Korea. Bukan begitu. Shanshan bukan cuma cantik, tapi juga sangat pintar. Terima kasih. Senang bertemu denganmu. Aku kembali.
Ada apa? Aku terlalu banyak bekerja. Sayang, merek favoritmu. Model terbaru tahun ini. Aku sudah berjalan-jalan di jalanan Paris. Aku dapatkan ini untukmu. Mari kita bercerai. Kamu lagi-lagi bertingkah seperti anak kecil. Kamu masih marah padaku. Bukankah sudah kujelaskan padamu? Wanita itu, dia cuma rekan bisnis. Dia mabuk berat hari itu. Dia menginap di tempatku dan tidak mau pulang. Apa yang bisa kulakukan? Bukan pertama kalinya kamu melakukan ini. Kamu pikir aku masih akan mempercayaimu? Kamu tidak tahu. Dia cuma rekan bisnis. Jadi kamu percaya padaku. Aku janji padamu untuk terakhir kalinya. Untuk terakhir kalinya. Oke. Sayang, kamu tahu. Aku sibuk dengan masalah tur Asia ini. Aku sangat sibuk. Kamu harus mengerti aku. Aku harus mengutamakan perusahaan. Sebenarnya kamu tahu. Setiap sen yang kudapatkan, semua untukmu. Aku janji padamu. Segera setelah tur Betu Asia selesai, aku pasti akan menemanimu dengan baik. Kamu tahu betapa aku mencintaimu, bukan? Mama kenapa menelepon aku? Ya, aku tidak boleh meneleponmu kalau aku ada waktu. Sudah makan belum? Aku mau kasih tahu sesuatu. Makanan di kantin perusahaanmu tidak enak. Aku baru saja datang ke tempatmu. Aku membuat semangkuk sup ayam untukmu. Aku sudah meninggalkannya di dapur. Kamu bisa menghangatkannya dan memakannya sendiri saat pulang. Hanya mama yang baik di dunia ini. Sup ayam mama adalah satu-satunya yang enak. Ayo. Ya, tumpukan baju di kamar mandi. Aku sudah mencucikannya untukmu. Ada satu gaun. Ya ampun, sangat kotor. Penuh lumpur. Apakah kamu pergi ke kolam berlumpur? Jangan dibahas. Ada seorang pria di perusahaanku yang tidak baik. Dia menyetir dan menyipratkan lumpur ke arahku. Apakah dia pria muda? Berapa umurnya? Mama, bisakah kita tidak membahasnya terus-menerus? Oke? Dr. Yu. Mama, aku tidak bicara denganmu, ada orang yang datang. Ada apa? Kakakku sakit perut. Karena dia bisa berjalan ke sini, dia baik-baik saja. Ini kondisi kronis akan hilang sebentar lagi. Dia kesakitan sepanjang pagi. Dia basah kuyup selama rapat. Lepaskan bajumu dan tidurlah. Itu tidak berarti apa-apa. Maksudku lepaskan bajumu. Masuklah ke tempat tidur rumah sakit. Bagaimana aku bisa melakukannya kalau kamu terus bergerak? Aku tidak bisa merawat pasien jika mereka tidak kooperatif. Kak, Aku beritahu kamu, penyebab penyakit akut itu kompleks. Kalau kamu menunda perawatannya, aku tidak bisa bertanggung jawab. Menurutku kita tidak boleh menunda perawatannya. Cepat bawa dia ke rumah sakit. Ada apa? Ini masalah yang sudah lama. Kamu makan apa siang tadi? Kopi dingin. Pagi tadi. Kopi dingin. dia begadang semalam minum kopi dingin. Itu pertanda kematian. Ayo. Kasih aku sesi akupunktur, aku akan baik-baik saja. Cepat. Apa? Akupuntur. Akupuntur. Bukannya kamu belajar pengobatan Tiongkok cepat? Bukan ini yang kamu lakukan. Cepat. Lalu awasi dia. Aku akan bersiap. Apa yang terjadi? Hei, akhirnya kamu angkat telepon. Cepat ajari aku. Akupuntur. Di mana menaruh akupuntur untuk sakit perut atau resume palsu akan terungkap. Mr. Lin.
Bisa kamu belikan dia botol air panas? ITU tidak, APA. Baiklah, terima kasih atas kerja kerasnya. Santai saja. Aku mengerti. Pegang ini untukku. Pegang. Tunggu sebentar. Kenapa? Aku sudah melakukan banyak akupunktur. Kenapa aku belum pernah melihatnya dilakukan menurut bagan ini? Jujur saja. Meskipun aku belajar pengobatan Tiongkok dan Barat, tapi aku masih terutama dokter Barat. Pengalaman pengobatan Tiongkokku tidak terlalu kaya. Dan kamu melihatku seperti itu. Aku gugup. Aku takut kalau aku menusuk titik akupuntur yang salah. Jadi bagaimana kalau ada yang mati? Bagaimana kalau begini? Kita juga nggak perlu akupuntur. Mari kita coba pijat saja. Mungkin bisa lebih baik, oke? Oke, ayo. Huang Zijie, kamu bikin aku kedinginan. Kamu bawa Nyonya pulang. Kamu sakiti aku. Aku nggak akan biarkan. Berbahagialah. Apa yang harus aku lakukan? Halo. Oh, kamu. Kamu mau ketemu Xiaoxin, dia nggak ada. Nona Yu Husin lagi-lagi nggak ada. Lalu kapan dia akan datang? Kalau kamu tanya aku siapa yang harus aku tanya? Kamu kayaknya nggak seneng ya. Kenapa? Pacarku lagi makan malam sama cewek lain. Tanpa bilang-bilang aku, bisa aku seneng sama itu. Dia keterlaluan. Kamu cantik banget. Aku yakin kamu bisa dapat pacar yang lebih baik. Dia pasti akan menyesal. Ya, aku juga mikir begitu. Iya. Kamu kesini cari Xiaoxin ya? Iya. Kalau gitu ayo kita buat kesepakatan. Aku kasih tahu kamu di mana Xiaoxin. Dan kamu bantu aku. Bantuan apa? Yah. Deal. Kamu gak muda lagi. Kamu belum pernah pacaran. Dan kamu jahat banget. Siapa yang berani nikah sama kamu? Lebih baik satu orang yang cocok daripada banyak. Kapan itu jadi aib? Lagi pula aku mempertahankan nilai-nilai tradisional. Ada apa? Kamu nggak perlu ngomong apa-apa. Apalagi, aku cuma belum berpengalaman dalam cinta terus, kenapa? Siapa yang kayak kamu? Kalau mau punya pacar ya yang bener. Jangan selalu ganggu aku. Kamu cemburu ya? Apa? Kamu suka sama aku. Kenapa nggak mau ngaku? Udah deh. Siapa yang suka sama kamu? Aku suka sama Lin Zesiu. Aku bingung banget. Kalian berdua punya ibu yang sama. Kenapa dia bisa begitu populer? Kamu menyebalkan banget. Aku kasih tahu ya. Jangan coba-coba deketin Zesiu. Kamu gak cukup baik buat dia. Dia juga gak bakal suka sama kamu. Kamu selalu ngingetin setiap pacar kakak kayak gitu. Kita semua sudah dewasa. Kita bisa menilai sendiri. Kamu gak perlu ngajarin kita. Aku gak mau kamu kebangetan. Ya memang gue gitu, emang kenapa? Aku cuma suka sama dia, aku mencintainya. Ini bukan urusanmu. Kamu gak benar-benar berpikir. Kamu dan Zesiu punya kesempatan. Ini urusanku. Nggak ada hubungannya sama kamu. Jadi dokter Yu suka sama aku. Kenapa kamu bangun? Aku baik-baik aja. Baik-baik aja. Dr. Yu, keahlian medismu benar-benar luar biasa. Itu cuma kebetulan. Terima kasih ya. Terima kasih ya, iya kan. Kalau gitu traktir aku makan. Boleh akhir pekan ini. Aku nggak ada acara. Kita bakal BBQ di rumah. Mr. Lin sakit perut hari ini. Itu karena kram perut akut.
Sebenarnya itu karena dia sedang banyak tekanan di pekerjaan akhir-akhir ini. Dan makannya nggak teratur. Jadi dia harus makan makanan yang ringan. Jadi dia nggak bisa ikut acara kita. Benar. Kamu salah. Barbeque bagus untuk perutku. Sampai jumpa Sabtu ini jam 6 sore. Ayo pergi.